Nih hari ini nih kita kebetulan nih ketemu dengan seorang pengobat tradisional. Jadi beliau ini seorang Sinse. Dengan Pak siapa? Hartono. Pak Hartono. Nah ini kita dengan Sinse Hartono nih hari ini. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Wah, ini kita kebetulan nih lagi santai-santai sambil ngopi bareng di sekitaran Pondok Indah nih. Hari ini cuacanya lumayan bagus nih Pak ya? Iya bagus, cerah. Iya. Habis dari mana Pak? Tadi buru-buru banget nih kayaknya. Wah, sibuk biasalah. banget nih. Setiap hari kan kita keliling kemana-mana untuk ngobatin orang. Oh iya. Jadi sehari-hari memang Bapak aktifnya sebagai Sinse Pak ya? Iya betul. Nah kalau boleh tahu udah sejak berapa lama Pak sebagai Sinse Pak? Ya dari umur 15 tahun lah sampai sekarang. Dari umur 50-an. 15 tahun udah ngobatin orang Pak? Iya betul. Sekarang udah usia berapa Pak? 50 lebih. Wow berarti udah 30 tahun lebih ya? Iya sekitar itulah. Masih baru lah, belum lama. Iya. Nah, selama 30 tahun itu sebagai Sinse itu di Jakarta, Pak? Di Jakarta ada, keliling juga ya di seluruh Indonesia, bahkan ke Malaysia, Singapura, dan ke Amerika. Oh. Dan juga pernah ke Arab Saudi juga. Pernah ke Arab juga? Iya. Itu ke Arab tuh tahun berapa, Pak? Sekitar tahun 90-an. Tahun 90-an. Itu ngobatin siapa, Pak, di sana, Pak? Kebetulan juga aku itu lagi umroh juga, jadi Ya. sekalian pasien juga ya adalah orang-orang yang umroh. Oh, jadi sekalian umroh, Bapak sekalian ngobatin juga ke sana? Iya, betul. Nah, selama 30 tahun lebih ini, Pak, suka dukanya sebagai Sinse ini apa ya, Pak, ya? Ya, lebih banyak sukanya sih ya daripada dukanya. Dukanya cuman biasa kalau pasien apa yang kita suruhin tidak pernah dikerjakan. Ya, disuruh minum, tidak minum, disuruh olahraga, tidak. Ya, jadi itu hanya memperlambat kesembuhan. Oh gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau orang berobat melalui Sinse, selain dia harus bertemu langsung dengan Sinsenya, nah juga ada yang harus dilakukan ya, misalnya makan atau minum sesuatu. Betul. Gitu. Ada obat-obat tradisional juga yang digunakan, Pak? Sebenarnya obatnya ada, tapi tidak pernah dari saya. Jadi mereka hanya sendiri di luar, saya hanya memberitahukan, mereka ngeramu sendiri. Oh gitu. Jadi kayak ke toko obat Cina gitu ya? Iya. Jadi obatnya tradisional semua? Betul. Kalau dari saya sebenarnya utama adalah hanya minum air putih hangat. Oh. Itu syarat utama. Syarat utama. Ya. Nah, kenapa tuh air putih hangat? Ya, karena air putih hangat itu setiap manusia di dalam tubuhnya itu mengandung 70% air. Iya. Jadi kalau kekurangan air, maka apapun tidak akan lancar. Itu penyebab utama daripada penyakit. Oh ya. Nah, awalnya nih Bapak bisa menjadi seorang Sinse itu ceritanya gimana? Ya, pertama itu keturunan dan juga memang sekolah, belajar. Oh, jadi ada belajarnya juga ya untuk jadi Sinse itu? Betul. Itu belajarnya di mana, Pak? Di Cina langsung. Oh, ke Cina langsung? Iya. Berarti umur 15 tahun itu? Belum, sebelumnya malah. Dari umur 9 tahun. Dari umur 9 tahun? Ya, sudah belajar. Udah belajar menjadi pengobat Betul. ke Cina? Iya. Oh, siapa yang ngajak tuh, Pak? Ya, biasa dari kakek. Oh, kakek. Oh, berarti kakek yang ngajak ke sana ya? Iya. Nah, sebelumnya kakek juga sebagai Sinse juga, Pak? Betul, seorang Sinse dan juga seorang peramal juga, Hong Shui. Oh, berarti ahli Hong Shui? Iya. Bapak juga? Karena saya lihat dominan di pengobatan daripada di Hong Shui, karena tidak terlalu cocok dengan Islam kalau Hong Shui itu. Oh, gitu. Oh. Nah, Bapak mualaf atau gimana, Pak? Iya, mualaf. Tahun berapa tuh, Pak? Dari mulai 9 tahun. Oh, ceritanya gimana tuh, Pak? Biasalah di sekolah kan. Tadinya sekolahnya sekolah swasta, akhirnya diambil alih pemerintah, jadi sekolah Islamia ya. Di situ terus lah sampai. Oh, gitu. Iya. Sekolahnya di mana tuh, Pak? Daerah Jogja. Oh, di Jogja. Ya. Nah, berarti pada usia 9 tahun itu dan Bapak mulai belajar Sinse itu masih tinggal di Jogja. Betul. Terus pindah ke Jakarta tahun berapa, Pak? Sekitar 25 tahun yang lalu lah. Oh, iya. Nah, kalau pasien Bapak ini banyak kan di mana, Pak?
Ya, terbanyak sih di daerah Jakarta sih. Jakarta ya. Ya, Jabodetabek lah. Jabodetabek. Mm-mm. Nah, mereka tuh dari kalangan apa aja, Pak? Ya, termasuk dari kalangan kementerian, dari gubernur, wali Iya. kota, bupati, anggota dewan, termasuk militer, kepolisian, dan juga dokter-dokter, Oh, termasuk masyarakat biasa juga. termasuk Pak, ya? masyarakat biasa. Oh, jadi dari semua kalangan nih yang Iya, jadi pasien Bapak. betul, betul. Oh, oke. Biasanya Pak, kalau orang yang berobat ke Bapak nih, keluhannya apa Pak? Ya, mulai dari keluhan medis, penyakit biasa, sampai kanker, ada penyakit tulang, jadi segala penyakit. Oh, jadi segala macam penyakit ya? Iya, dari bayi sampai tua. Oh gitu. Iya. Nah, gimana tuh Pak cara nanganinnya Pak? Bapak pasiennya dari bayi sampai tua, udah gitu segala macam penyakit, Iya. itu memang dipelajari atau gimana Pak? Betul, memang dipelajari. Semua penyakit itu bermula dari peredaran darah. Jadi kalau peredaran darah nggak benar, dengan fungsi ginjal nggak benar, maka akan timbul semua penyakit. Oh, iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, ada pasien yang paling parah yang pernah Bapak tangani itu seperti apa Pak? Oh iya, ada itu orang yang kena penyakit stroke, Ya. yang bahkan tangannya sudah seperti ini, kakinya juga sudah seperti kayak gini. Ya, syukur dalam 1 hari itu bisa saya lurusin semua dan bisa bergerak. Oh, Itu yang paling parah. itu cara pengobatannya dengan cara apa tuh Pak? Ya, hanya menyalurkan tenaga dalam ke titik-titik akupuntur dari titik-titik di jari kaki, bahkan di titik-titik yang ada di badan, tergantung penyakitnya. Oh, iya. Nah, berarti kalau orang berobat itu harus ditangani berapa kali Pak biasanya Pak? Nah, itu tergantung. Pertama itu berat ringannya penyakit, Ya. kedua seberapa patuhnya pasien itu mengikuti apa yang disuruh dikerjakan. Misalnya kayak orang stroke misalnya, Ya, kan penyebabnya tuh ada macam-macam tuh ya. betul. Stroke kayak misalnya dari darah tinggi, Darah tinggi, dari gula. gula. Ya, Nah, itu biasanya penanganannya berapa lama tuh Pak? Sampai misalnya dia sempat nggak bisa jalan atau ya, gimana? itu biasanya itu paling lama itu 8 kali pertemuan itu sudah bisa berjalan. 8 kali pertemuan. Iya. 8 kali pertemuan tuh dalam arti seminggu sekali atau gimana? Iya, seminggu sekali. Nah, Bapak ada tempat praktek atau gimana? Kalau saya sih dulu ada tempat praktek, tapi karena nggak bisa istirahat, jadi sekarang lebih banyak saya ke tempat-tempat pasien. Oh. Atau ada satu tempat yang mereka berkumpul, saya hanya datang ke sana untuk mengobati. Oh, iya. Bisa di hotel, bisa di rumah pribadi, bisa di masjid, di mana saja yang mendapat izin dari pasien untuk melakukan pengobatan. Jadi kalau misalnya ada siapa aja yang perlu bantuan untuk diobati ya, Iya. Mungkin ada keluhan atau sakit, siapa aja, keluarganya mungkin, temannya mungkin, nah bisa nih ngubungin Bapak nih. Bisa. Ini nih nomor teleponnya ada di sini nih. Sekalian Iya. saya cantumin aja Pak ya. Iya, betul. Kalau kita nih sebagai orang yang sehat-sehat, yang biasa-biasa aja, Iya, untuk menjaga kesehatan, apalagi sekarang ini kan lagi pandemi COVID-19 nih. betul. Apa yang harus kita perlu jaga, yang perlu Ya. kita ingat nih untuk keseharian kita nih? Yang penting pertama itu adalah pola hidup yang sehat, Iya. yaitu bangun pagi waktunya benar, jam makan benar, yang dimakan makanan yang betul-betul makanan sehat, jam tidurnya benar, tidak minum minuman keras atau yang lain-lainnya, dan perbanyak minum air putih hangat, beserta olahraga yang teratur, maka kita akan sehat. Oke, wah terima kasih nih pesannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Iya, sama-sama. Nah, saya juga ucapkan terima kasih nih, udah sempat ngobrol panjang lebar. Iya. Mudah-mudahan apa yang Sensei Hartono lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi Amin, sesama amin. kita. Jika memang ada keluhan, sakit dan penyakit, dibantu oleh Sensei Hartono. Betul. Iya, terima Silakan kasih. aja. Ya. Sampai ketemu lagi. Oke. Oke, Ya. terima kasih.